Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus video viral pegawai gerai kopi yang mengintip konsumen wanita melalui CCTV, kita sudah bersama dengan Ken Ane di Polres Jakarta Utara dan Desti Kusumo di Sunter Mall Tanjung Priok. Kita terlebih dahulu menuju ke Ken Ane di Mapolres Jakarta Utara. Ken Ane. Ya. Selamat sore Andro, Tisa, dan pemirsa. Betul sekali, pada sore hari ini tadi Polres Metro Jakarta Utara telah menyampaikan rilisnya mengenai penyelidikan maupun juga penyidikan atas peristiwa yang viral, yaitu ada sebuah video yang mengandung konten asusila yang kemudian ini viral di media sosial dan mendapatkan respon dari masyarakat. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana perkembangan penanganan kasus ini, kami ajak Anda berbincang langsung dengan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Wirdanto Hadi Caksono. Selamat sore Pak Kasat Reskrim. Selamat sore Mbak. Ya. Selamat sore. Ya, Pak Kasat Reskrim, hasil penyelidikan dan juga penyidikan dari pihak kepolisian atas kasus ini seperti apa Pak? Oke, baik. Jadi setelah kami mendapatkan informasi dari media sosial bahwa terjadi sebuah insiden yang cukup viral di media sosial terkait masalahnya ada konten video yang melanggar kesusilaan, kami mencoba untuk melakukan penyelidikan terlebih dahulu bahwa ternyata lokasi atau tempat kejadian perkara dari video tersebut berada di wilayah Jakarta Utara dan tepatnya di sebuah pusat perbelanjaan di Sunter. Setelah kami pastikan bahwa di situ lokasinya dan ternyata di sebuah gerai kopi dengan inisial S, kami segera melakukan penyelidikan mencoba untuk mengklarifikasi sejumlah saksi dan kemudian ternyata memang betul lokasinya di situ dan kemudian ada dua oknum karyawan yang memang berada atau mungkin pertama merekam dan yang kedua berada dalam konten video tersebut. Di situ kami langsung mencoba untuk mengidentifikasi, di situ ada KH dengan DD yang setelah itu malam itu juga tepatnya kemarin sekitar pukul 23.00 kami amankan dari kediamannya, satu di Cipinang, satu di daerah Sunter, dan kami tetap lakukan klarifikasi terlebih dahulu apa niat dan motif serta termasuk terkait masalah barang bukti yang digunakan untuk memposting di media sosialnya. Dan kemudian setelah kami lakukan gelar perkara, kami sudah meningkatkan ke penyidikan dan saat ini kami sudah tetapkan satu tersangka, DD, yaitu yang merekam, yang membuat gambar dan kemudian memposting di media sosialnya sehingga akibatnya viral seperti ini. Lalu untuk KH sendiri statusnya seperti apa dan dia perannya apa Pak dalam video ini? Betul, untuk saat ini memang saksi KH itu memang terlihat orang yang pada saat itu memperbesar dari CCTV. Nah, untuk saat ini masih berstatus sebagai saksi. Nanti ke depan kami akan dalami dengan penyidikan lebih lanjut dengan keterangan-keterangan saksi terkait dan juga termasuk saksi ahli. Apakah memang saksi KH ini kami tingkatkan atau tidak? Ini kami masih dalam proses penyidikan. Lalu informasinya Pak, korban dengan tersangka maupun juga saksi ini saling kenal seperti itu, Pak Kasat Reskrim? Betul. Berdasarkan pendalaman dari penyidikan kami, untuk saksi KH ini ternyata mengenali korban VA yang merupakan pelanggan tetap di gerai es tersebut dan di mana mereka memang sudah cukup sering untuk bertemu dan pada prinsipnya mereka saling mengenal. Namun demikian tentunya motivasi utamanya sebenarnya para karyawan di sekitar gerai, di lokasi gerai es tersebut itu mencoba untuk mencandai saksi KH yang sepertinya ada hubungan dekat dengan korban VA ini. Dan kemudian disitulah terjadi ketika VA tiba di gerai es tersebut, karyawan yang lain mencoba untuk mencandai atau iseng kepada saksi KH ini bahwa korban VA ini datang. Dan kemudian mereka semuanya pada saat istirahat di back office, kebetulan ada TSKDD inilah yang kemudian mencoba untuk mencandai saksi KH. Yang akhirnya saksi KH mencoba untuk secara spontan, mencoba untuk mencari korban VA ini di CCTV. Pertama diperlihatkan dulu CCTV di kasirnya, tidak ada, baru dilihat di salah satu lokasi outdoor di gerai es tersebut. Dan kemudian diperbesar oleh saksi KH. Di situ TSKDD ini merekam dari awal dan kemudian setelah itu langsung memposting di media sosialnya sehingga akibatnya viral dan kemudian setelah kami lakukan penyidikan di situ TSKDD diduga kuat itu melanggar kaitan dengan Undang-Undang ITE, kaitan dengan menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan. Sudah diketahui Pak, motifnya apa sebenarnya dari tersangka DD ini akhirnya mengupload video tersebut ke media sosial sehingga akhirnya viral? Berdasarkan keterangan dari TSKDD, murni bahwa untuk motivasinya hanya semata-mata iseng atau mencandai saksi KH. Jadi pada prinsipnya
mereka karena memang sudah menjadi guruan di sekitar di lokasi tersebut, makanya mencoba untuk setelah merekam langsung memposting. Memposting itu tanpa sepengetahuan dari saksi KH. Disitulah yang akhirnya mengakibatkan akhirnya viral dan memberikan dampak sosial yang cukup luas. KH dan DD ini di kedai kopi tersebut sebagai apa Pak? Sehingga mereka ini apakah memang memiliki akses dari ruang CCTV untuk melihat apa yang ada di dalam CCTV tersebut atau seperti apa? Oke, jadi saksi KH dengan TSK DD ini itu merupakan karyawan yang bertugas sebagai barista. Dan lokasi back office yang merupakan satu tempat atau satu lokasi dengan CCTV ini ya memang merupakan tempat yang digunakan untuk istirahat para karyawannya, mau barista atau mungkin juga pelayan dan sebagainya, semuanya istirahat di sana. Dan memang sudah menjadi kebiasaan mereka itu bercanda gurau di lokasi back office itu, di mana lokasi CCTV tersebut memang tidak terkunci atau dapat diakses oleh siapapun, sehingga pada prinsipnya semua karyawan di Gerai S tersebut dapat mengakses CCTV. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara Kompol Wirdanto Hadi Caksono atas informasinya. Dan pemirsa, saat ini polisi juga telah memberikan mengenakan Undang-Undang ITE terhadap tersangka DD dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dengan terus menggali keterangan dari KH yang masih berstatus sebagai saksi maupun juga VA yang merupakan korban ataupun objek yang ada dalam video yang viral kemudian di kalangan masyarakat. Kembali ke Andro dan juga Tisa di studio. Baik, terima kasih Ken Ana atas laporan Anda langsung dari Polres Jakarta Utara. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan menuju ke lokasi kejadian di salah satu mal di daerah Jakarta Utara. Sudah ada rekan kami Desti Kusumo di sana. Silakan Desti. Ya, Tisandro dan juga pemirsa, pihak manajemen sebuah gerai kopi tersebut sudah angkat bicara melalui media sosial Twitter dan juga Instagram atas kasus karyawannya yang mengintip area vital dari pelanggan melalui rekaman CCTV. Hal ini pun juga dikuatkan dari pernyataan Senior General Manager Corporate PR dan Komunikasi Andrea Siahaan yang menyampaikan ke beberapa teman-teman media bahwa sebenarnya pihak manajemen sebuah gerai kopi ini mengaku menyesal atas adanya insiden ini, dan tentu atas perilaku dari beberapa oknum karyawannya tersebut, pihak manajemen gerai kopi ini sudah memberhentikan oknum-oknum yang terlibat dalam kasus ini. Dan memang untuk insiden tersebut ini terjadi di salah satu mal yang ada di Jakarta Utara, tepatnya sebuah gerai kopi ini berada di dalam Mall Sunter Jakarta Utara. Kami pun tadi sempat mencoba untuk masuk dan juga menemui salah satu supervisor gerai kopi yang berada di salah satu Mall Sunter ini. Kami juga memantau memang sebenarnya posisi ataupun lokasi tersebut sama persis adanya dengan video-video yang sudah viral di media sosial. Kami pun sempat memantau memang sebenarnya ada sejumlah CCTV yang ada di sebuah gerai kopi tersebut. Dan namun menurut informasi yang kami terima juga bahwa sebenarnya CCTV tersebut tidak bisa diakses oleh semua karyawan yang berada di gerai kopi tersebut. Saat ini kasusnya ini sudah diberikan kepada pihak kepolisian dan gerai kopi ini sudah memberhentikan karyawan tersebut. Sementara demikian, Tisa dan juga Andro, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Desti Kusumo atas laporan Anda, dan sebelumnya ada Ken Ana.